Welcome back to our channel DID Dark Eyes Dimension. Perkenalkan, pembaca kali ini adalah saya Septian. Kali ini DID akan menyajikan video pembahasan seputar sejarah mengenai Genghis Khan. Genghis Khan adalah tokoh sejarah yang sangat terkenal dalam penaklukan di berbagai wilayah. Dia juga terkenal akan sadis dan kejamnya membantai orang. Dan gadis-gadis perawan akan dijadikan selir untuk menemaninya di malam hari. Jadi, apakah benar jika ini keturunan dari Genghis Khan? So, mari kita bahas. Genghis Khan adalah nama seorang tokoh dunia yang berasal dari negeri Mongolia. Karena kejayaannya menguasai berbagai wilayah, Genghis Khan juga dieja dengan nama Genghis Khan, Chinggis Khan, Ching Inggris Khan, Changais Khan, dan lain-lain. Nama aslinya adalah Temujin, juga dieja Temujin atau Temujin. Dia adalah Khan Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, termasuk utara Tiongkok, dinasti Jin, Xia Barat, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Penggantinya akan meluaskan penguasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Dia merupakan kakek Kubilai Khan, pemerintah Tiongkok bagi dinasti Yuan di Cina. Genghis Khan dilahirkan dengan nama Temujin sekitar tahun 1162 sampai dengan 1167. Kelahirannya tidak dapat dipastikan sampai detik ini, tetapi hanya dapat diperkirakan saja. Dia adalah anak sulung Yesuge, ketua suku Qian atau Tian. Sedangkan nama keluarga dari Yesuge adalah Borjigin. Temujin dinamakan seperti nama ketua musuh yang dibunuh ayahnya. Temujin lahir di daerah penggunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herland. Ibu Temujin bernama Helena, berasal dari suku Orkhunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah atau nomaden, layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berusia 9 tahun, Temujin dikirim keluar dari sukunya karena dia akan dijodohkan sama Borte, putri dari suku Onggiran. Ayah Temujin, Yesuge, meninggal karena diracuni oleh suku Tartar tepat pada saat dia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggiran. Temujin pun dipanggil pulang dan menemui ayahnya. Yesuge memberi pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan suku Tartar di masa depan. Kini, kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena dia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas. Dia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat dia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Namun dia berhasil kabur dari tahanan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesuge atau ayahnya. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya yang bernama Jamuka. Dia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuka yang merupakan keturunan dari suku Jandaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas suku dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, yaitu Jamuka, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah almarhum ayahnya, Yesuge, dia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh kerajaan Jin. Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segala-galanya atau penguasa semesta. Dengan bersatunya suku-suku nomaden di Mongolia pada tahun 1206, pasukan Genghis Khan pergi untuk menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kesuksesan penaklukan ini dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.
Awalnya pasukan Mongol hanya terdiri dari kavaleri atau pasukan kuda. Pasukan Mongol berpergian tanpa kereta pasokan, barang bawaan dari kereta. Ini membuat pasukan Mongol memiliki mobilitas yang tinggi. Tentara Mongol hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri. Mereka bisa mengendalikan arah gerak kuda hanya dengan kaki, sehingga kedua tangan mereka digunakan untuk busur dan anak panah. Genghis Khan mengimplementasikan taktik-taktik seperti menggunakan insinyur dan menciptakan peralatan pengepungan kota dengan mesin perang atau pelontar ketapel, tangga, minyak bakar, dan sebagainya. Selain itu, penduduk dari kota yang melawan pasukan Mongol ditempatkan di paling depan pertempuran, digunakan sebagai perisai manusia. Walaupun penaklukan Mongol ini mencapai Eropa, Genghis Khan sendiri tidak mengikuti semua kampanye militer yang dikerahkannya. Genghis Khan memiliki jenderal perang yang dapat dipercaya seperti Subutai dan JB yang berhasil mengalahkan pasukan Kievan Rus atau pasukan Rusia Ukraina pada pertempuran Sungai Khalkha. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Cina selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di tebing serigala liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari 100.000 tentara berhasil membantai pasukan musuh yang lebih dari 1,5 juta jiwa. Para seniman, ahli senjata, dan barang berharga lainnya semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Saat Genghis Khan menyerang Cina, keadaan Cina pada saat itu sedang terpecah belah sampai beberapa dinasti atau kerajaan kecil. Pertama-tama pada tahun 1207, Genghis Khan menyerang kerajaan Xia disebut juga Xia Barat yang terletak pada bagian barat laut Cina. Walaupun awalnya kesulitan, pada tahun 1209, kerajaan Xia tunduk dan setuju untuk membayar upeti terhadap pasukan Mongol. Setelah menaklukkan Xia, pandangan pasukan Mongol berbalik ke arah timur tertuju pada dinasti Jin. Pada tahun 1211, Genghis Khan menyerang dinasti Jin yang kaya dan memiliki sawah yang tampak tidak berujung. Pada tahun 1215, kota Zhongdu atau Beijing berhasil ditaklukkan oleh pasukan Genghis Khan. Kampanye militer melawan dinasti Jin ini berlangsung selama hampir 20 tahun. Genghis Khan kemudian menyerahkan kepercayaan kepada seorang jenderal bernama Mughali. Sementara Genghis Khan memfokuskan perhatiannya ke arah barat karena suatu insiden. Khwarezmia adalah sebuah kerajaan yang berada di daerah Turkistan, Persia, dan Afghanistan. Awalnya Genghis Khan mengirim karavan perdagangan Muslim ke Khwarezmia untuk menciptakan hubungan perdagangan. Namun gubernur kota Otrar mencurigai karavan tersebut sebagai mata-mata Mongol dan membantai karavan tersebut. Mendengar berita ini, Genghis Khan mengirim utusan yang terdiri dari 2 orang Mongol dan seorang Muslim untuk menuntut pemimpin Khwarezmia yaitu Shah Muhammad untuk menyerahkan gubernur Otrar agar bisa diadili oleh bangsa Mongol. Shah Muhammad tidak menyetujui permintaan itu, bahkan memenggal utusan Muslim dan mempermalukan kedua utusan Mongol sebagai bentuk hinaan. Atas apa yang dilakukan Khwarezmia membuat Genghis Khan murka dan berpaling ke invasi Cina dan memimpin pasukan sebesar sekitar 200.000 orang pada tahun 1219 untuk menyerang Khwarezmia. Reputasinya akan kekejaman Mongol diperoleh dari penaklukan Khwarezmia ini. Kota demi kota di bumi hanguskan, penduduknya dibantai atau dipaksa untuk berperang melawan rakyatnya sendiri. Sawah dan kebun dihamburkan dan irigasinya dihancurkan. Balas dendam Genghis Khan menghapus Khwarezmia dari peta bumi. Sejarah mencatat invasi yang dipimpin oleh Genghis Khan sendiri dengan ratusan ribu tentara terpilih ke kerajaan Khwarezmia pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Timur Tengah, diawali dengan perdagangan Mongolia yang dibunuh
dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khwarezmia yang serakah. Keserakahan itulah yang membawa bencana bagi bangsanya. Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati Panglima tersebut dengan cara menuangkan logam ke matanya. Kerajaan Khwarezmia menderita kerugian yang tidak terhitung. Amarah Genghis Khan bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh. Tidak ada makhluk hidup yang akan selamat dari dendamnya Genghis Khan, termasuk hewan peliharaan dan ternak. Tengkorak pria, balita, dan anak-anak ditumpuk dan membentuk sebuah piramida tengkorak besar. Gubernur Otrar dihukum mati oleh pasukan Mongol, sementara keluarga kerajaan Khwarezmia kabur menghindari murka dari Genghis Khan. Pada akhirnya, Shah Muhammad meninggal di sebuah pulau kecil. Namun masyarakat Mongol tahu bahwa tradisi hukum mereka tidak hanya mencakup tulisan Chinggis Khan. Hukum Zazaz besar yang ditulis antara tahun 1206 dan 1218 sebagian besar merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip umum hukum yang telah dianut oleh suku-suku di bawah komandonya, kecuali inovasi militer dan administrasi Qing Inggris. Hal ini tidak mewakili penemuan supremasi hukum secara tiba-tiba. Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kemungkinan besar selalu memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat nomaden di Asia Tengah, bahkan dilaporkan sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Genghis Khan dikenal sebagai pemimpin perang yang keras. Dia juga memiliki minat terhadap budaya dan ilmu pengetahuan. Genghis Khan menghargai pengetahuan dan memberikan perlindungannya kepada cendekiawan dan agama-agama. Genghis Khan sendiri tidak memiliki agama selama masa hidupnya. Dia lahir di lingkungan yang didominasi oleh kepercayaan animisme dan keagamaan tradisional suku Mongolia. Kebanyakan bangsa Mongol pada saat itu menganut kepercayaan animistik yang melibatkan penyembahan roh alam dan objek alam lainnya. Selama hidupnya, Genghis Khan tampaknya mengikuti kepercayaan tradisional suku Mongol, serta mungkin memiliki pengaruh spiritualitas yang berasal dari budaya dan kepercayaan setempat. Namun dia juga dikenal sebagai seorang pemimpin pragmatis yang tidak terlalu terikat pada agama tertentu. Genghis Khan tidak memberikan agama baru atau memaksa agama tertentu pada rakyatnya. Penting untuk diingat bahwa informasi tentang kehidupan dan keyakinan Genghis Khan terbatas dan berasal dari catatan-catatan sejarah yang tidak sepenuhnya akurat. Setelah kematiannya, keturunan dan penerusnya seperti cucu Kublai Khan memiliki hubungan dengan agama-agama seperti Buddhisme, dan Islam. Tetapi Genghis Khan sendiri tidak memiliki afiliasi agama yang terkenal atau tercatat secara pasti dalam sejarah. Hubungan keluarga Genghis Khan melibatkan beberapa anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam sejarah Kekaisaran Mongol. Yang pertama, Borte. Borte adalah istri utama Genghis Khan. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Genghis Khan dan menjadi ibu dari banyak anak-anaknya. Hubungan mereka sangat kuat dan Borte tetap setia kepada Genghis Khan selama perjuangan dan perang yang dihadapi oleh keluarga mereka. Yang kedua, Jochi. Jochi adalah anak pertama Genghis Khan dan Borte. Namun ada ketidakpastian mengenai ayah biologis Jochi karena Borte diculik oleh suku Merkit dan mungkin mengalami pemerkosaan sebelum kembali kepada Genghis Khan. Meskipun demikian, Genghis Khan mengakui Jochi sebagai anaknya. Yang ketiga, Chagatai. Chagatai adalah anak kedua Genghis Khan dan Borte. Dia memiliki peran penting dalam sejarah Kekaisaran Mongol yang menguasai wilayah Asia Tengah. Yang keempat, Ogedei. Ogedei adalah anak Genghis Khan dan Borte. Dia menjadi penerus Genghis Khan sebagai Khan kedua Kekaisaran Mongol setelah Genghis Khan wafat. Ogedei memerintahkan dengan cukup sukses dan melanjutkan ekspansi kekaisaran. Yang kelima, Tolui. Tolui adalah anak keempat Genghis Khan dan Borte.
Dia memiliki peran penting dalam mendukung Genghis Khan dalam militer dan administratif. Tolui juga menjadi ayah dari Kubilai Khan dan Hulagu Khan. Yang keenam, Kubilai Khan. Kubilai Khan adalah cucu Genghis Khan melalui putra Tolui, Tolui Khan. Kubilai Khan menjadi salah satu kaisar terkenal dalam sejarah, mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok dan memerintah sebagai kaisar pertama Yuan. Yang ketujuh, Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah saudara kandung Kubilai Khan dan juga cucu Genghis Khan melalui Tolui Khan. Dia memimpin kampanye militer penting terhadap kekaisaran Khwarezmia dan kemudian mendirikan Ikhanat di wilayah Persia. Populasi rakyat Timur Tengah berkurang hingga 1/10 dan wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis Khan mundur kembali ke Mongolia, dia sempat memerintahkan dua jenderal terbaiknya, Jebe dan Subutai Beatur, untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Jebe dan Subutai pernah menginjak dataran Eropa pada saat itu dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Sumber konfrontasi itu diperkirakan terjadi karena pasukan salib dari Eropa mengira pasukan Mongol adalah pasukan Arab. Wilayah Timur Tengah kemudian dibagi-bagi dan dikuasai oleh putra-putra Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan untuk menghancurkan kerajaan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Dia meninggal dalam perjalanan dan dirahasiakan oleh panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, Ogadai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisannya disebabkan oleh kealihan yang dimiliki Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya yang tidak sombong, tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu sama lain. Selain dia dikenal sebagai pemimpin perang yang hebat, Genghis Khan juga merupakan seorang pria yang gemar menghabiskan waktu dengan wanita. Sepanjang hidupnya dari 1162 hingga 1227 tahun, pria yang lahir dengan nama Temujin itu dikenal memiliki 6 orang istri dan setidaknya 500 orang selir. Genghis Khan tidak pernah kesulitan mendapatkan wanita, bahkan setelah menaklukkan sebuah wilayah, dia akan mengambil wanita yang dianggap paling cantik untuk digauli atau ditiduri. Bagi Temujin, hidung kecil, pinggul bulat, rambut panjang, dan suara yang indah adalah kriteria wanita kesukaannya. Dia juga suka tidur dengan istri dan putri penguasa musuh yang dia kalahkan. Bahkan 2 dari 6 istri Genghis Khan adalah seorang putri suku Tartar yang ayahnya dia bunuh dalam pertempuran. Kegemaran Genghis Khan pada wanita juga diimbangi dengan kecakapan seksualnya yang luar biasa. Oh my god! Wow! Penguasa Mongol itu melakukan hubungan seks dengan banyak wanita dan dengan ditemani beberapa wanita setiap malamnya. Jadi teman-teman, lebih dari satu wanita yang dia temani setiap malamnya. Karena itu tidak heran jika Genghis Khan memiliki ratusan anak. Terima kasih telah menonton video kami. Ada baiknya teman-teman like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.